Rumah ini adalah rumah warisan leluhur. Karena ingin pindah dari rumah ini, maka rumah ini pun dijual kepada seseorang yang masih berhubungan saudara. Rumah warisan leluhur ini pun terjual di tangan saudara sendiri. Akan tetapi, sebelum rumah ini dirubah struktur bangunannya, terselip sebuah cerita misteri, yaitu kesaksian seorang arsitek yang akan membangun rumah lama tersebut. Seorang arsitek tersebut memfoto rumah lama itu. Akan tetapi, setelah sampai di rumah, foto-foto tersebut tidak ada dalam kameranya. Seorang arsitek itu sampai berteriak, "Hah? Mana mungkin? Aku tadi benar-benar memfoto rumah lama tersebut sampai banyak. Dari kerangka yang di luar sampai dalam saya foto. Ternyata tidak ada satu foto pun yang ada di dalam kamera saya." Dia duduk lemas melihat kamera tersebut, karena foto-foto yang tadi dia foto benar-benar tidak ada satu pun. Malam harinya, seorang arsitek tersebut mendadak sakit keras. Dia badannya panas tinggi. Dia menggigil. Dia berteriak-teriak, memanggil-manggil kepada anaknya. "Nak, badanku kenapa ya? Rasanya badanku panas menggigil. Rasanya tidak karu-karuan. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba badanku merasakan sakit yang teramat sangat? Badanku panas tinggi, badanku menggigil. Aku hampir tidak kuat." Arsitek tersebut diberikan obat oleh anaknya. "Pah, minum obat ini aja, Pah. Mungkin Papa kecapean, mungkin Papa masuk angin." Arsitek tersebut minum obat itu. Obat itu pun diminumnya. Setelah beberapa lama, badannya masih menggigil, masih panas, dan belum turun-turun juga. Arsitek itu pun memanggil anaknya kembali. "Nak, kenapa badanku semakin lama semakin panas, semakin menggigil, rasanya tidak karu-karuan? Apa yang terjadi di tubuhku ini? Apa yang terjadi ya, Nak? Papa sudah minum obat yang kamu berikan, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada efeknya. Badan Papa malah makin menggigil. Ya ampun, badanku kenapa ini? Rasanya tidak karu-karuan, rasanya meriang, rasanya panas tinggi, pusing juga." Anaknya pun menyuruh ayahnya untuk beristirahat. "Pah, istirahat saja, Pah. Semoga besok Papa badannya baik." Ternyata paginya badannya masih sama saja. Arsitek itu pun berpikir, pasti karena rumah itu. Pertama, foto-fotonya itu yang ada di kamera hilang sama sekali. Kedua, badannya tiba-tiba panas dan menggigil. Rasanya tidak karu-karuan. Arsitek itu pun bertemu dengan pemilik rumah yang akan dibongkarnya itu. Dia bilang, "Pak, mohon maaf, saya mengundurkan diri menjadi arsitek bangunan ini karena saya tidak bisa membangun dengan alasan badan saya juga lagi nggak enak badan.
Mohon maaf, saya mengundurkan diri. Bapak silahkan mencari arsitek yang lain. Setelah pulang ke rumah, badannya merasa enak sekali. Tidak merasakan sakit, meriang pun tidak. Dia merasa, "Nak, kenapa badanku sehat ya? Sudah enak ini, padahal ayah tidak minum obat. Tadi masih meriang, masih badannya tidak enak. Kenapa tiba-tiba badan ayah sudah merasa enakan?" Wah, berarti benar. Feeling papa adalah gara-gara rumah tersebut. Kemudian datanglah arsitek yang kedua. Arsitek yang kedua datang ke rumah itu dan bertemu dengan pemilik rumah itu untuk membongkar, untuk membangun rumah tersebut. Awal itu dia juga datang ke rumah lama itu. Dia memfoto dari tampak depan, masuk ke dalam sampai selesai. Memiliki banyak foto, akhirnya dia pulang juga ke rumahnya. Dan apa yang terjadi di rumahnya arsitek yang kedua ini, kejadian serupa menimpa arsitek yang kedua. Sama persis seperti arsitek yang pertama. Arsitek yang kedua terkejut juga sewaktu melihat kamera dia. Setelah dia buka-buka dan cari-cari, dia teriak juga, "Ya ampun, kemana foto-fotoku? Foto-foto yang tadi aku foto, kok tidak ada satu pun yang ada? Dari sekian banyak foto, kenapa bisa hilang? Ada apa ini?" Dia terduduk lemas dan dia berpikir, kenapa bisa hilang? Padahal dia berfoto semuanya, satu persatu. Kenapa bisa hilang? Tidak ada satupun foto yang ada. Dia mencari-cari terus, tetap tidak ketemu. Dia istirahat di kamar. Malam pun tiba. Dan malam-malam itu pun arsitek itu tertidur. Lalu dia terbangun di waktu malam. Dia merasakan seluruh badannya panas, menggigil. Badannya rasanya tidak karu-karuan. Lalu dia memanggil istrinya, "Mah, kenapa ya? Badanku rasanya tidak karu-karuan. Papa belum pernah merasakan hal seperti ini." "Kenapa ya, Mah?" "Oh, mungkin Papa masuk angin, kecapean. Coba Papa minum obat." Suaminya pun meminum obat itu. Setelah sekian lama, obat itu tidak menimbulkan efek apapun. Tetap sama saja, badannya merasa tidak karu-karuan, masih panas, masih menggigil. Dia memanggil istrinya, "Mah, kenapa ini badanku seperti ini? Badanku tidak karu-karuan, badanku panas, badanku menggigil. Aku tidak kuat, Mah. Ada apa ini?" Kejadian pertama, foto Papa hilang secara misterius. Padahal Papa tadi memfoto loh, Mah. Kenapa bisa hilang? Tidak ada satupun foto di dalam kamera itu. Suaminya itu bilang kepada istrinya, "Kenapa? Pasti ini ada hubungannya dengan rumah itu. Papa pun badannya juga sakit-sakitan seperti ini. Pasti ada hubungannya, Mah." "Ah, Papa jangan seperti itu. Itu mah hanya halusinasi Papa. Pasti Papa hanya kecapean saja. Coba Papa hari ini beristirahat dulu. Besok pasti Papa akan sehat sembuh lagi." Suaminya pun menuruti kata-kata istrinya. Akhirnya dia tidur pulas. Tetapi dia masih belum bisa tidur karena merasakan badannya yang tidak karu-karuan, badannya panas, rasanya menggigil, tidak karu-karuan. "Aduh, Mama, aku gak kuat. Badanku kenapa ini rasanya gak karu-karuan. Tidak ada efek sama sekali setelah minum obat itu."
istrinya memberikan obat paracetamol juga kepada suaminya, tetapi tidak ada efek pun obat itu ke tubuh suaminya. Dan dia pun tidur, mencoba untuk tidur. Besoknya pun badannya masih gak karu-karuan, masih panas. Belum, badannya itu pun masih panas, masih meriang, tidak enak sekali. Aztek itu pun berbicara kepada istrinya, "Mah, sepertinya papa harus menemui pemilik rumah ini. Dan papa akan mengundurkan diri dari menjadi arsitek. Karena papa yakin ini pasti ada hubungannya dengan rumah itu. Pasti rumah itu membawa sesuatu misteri yang kita nggak bakal tahu, Mah. Daripada diteruskan terjadi hal-hal yang tidak enak, papa mending mengundurkan diri, Mah." Suaminya itu pergi ke pemilik rumah. Setelah bertemu dengan pemilik rumah tersebut, dia juga mengundurkan diri seperti arsitek yang pertama. "Pak, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan membangun rumah ini karena saya merasakan sesuatu hal yang ganjil dalam hidup saya, Pak. Yang pertama adalah foto-foto saya hilang dalam kamera saya. Kedua, badan saya menggigil, panas, dan rasanya tidak karu-karuan." Saat pemilik rumah itu akhirnya menyerah juga. "Ya sudah, kalau memang Bapak mengundurkan diri, nggak apa-apa. Saya akan mencoba cari arsitek yang lain." Arsitek yang kedua pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia merasakan sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya. Tubuhnya itu merasa enak, merasa sembuh, badannya merasa fit lagi, tidak seperti sebelumnya yang badannya panas, menggigil, tidak karu-karuan. Kemudian dia memanggil istrinya, "Mah, badan papa merasakan suatu hal yang enak ini, Pak. Mama, papa benar-benar merasakan sembuh." "Wah, berarti benar, Mah. Rumah itu penyebabnya papa menjadi sakit seperti itu." Arsitek itu pun mengundurkan diri. Singkat cerita, rumah itu pun masih berdiri kokoh. Tidak ada seorang arsitek pun yang bisa membangun rumah itu. Kosong, tidak ada penghuninya sama sekali karena tidak ada satu orang pun yang berhasil merobohkan, membangun rumah itu. Pemilik rumah tersebut mencari seorang arsitek lagi karena sudah terlalu lama menunggu. Kemudian arsitek itu pun datang menemui pemilik rumah itu dan menyanggupi untuk menjadi arsitek rumah tersebut. Lalu dia juga memfoto-foto rumah itu dari depan, belakang, sampai rumah itu pun selesai difoto. Sampai di rumah, arsitek itu pun melihat kameranya dan dia mendapati sebuah foto-foto rumah lama tersebut yang akan dirubah menjadi rumah yang baru. Dan dia tidak merasakan hal ganjil seperti dua arsitek sebelumnya. Jadi intinya adalah rumah itu menunggu keturunan terakhir dari keturunan nenek almarhum nenek saya. Dan akhirnya sampai sekarang rumah itu pun bisa dirobohkan, bisa dibangun menjadi sebuah bangunan megah, bangunan mewah, bangunan baru lagi. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai ketemu dengan cerita-cerita seram berikutnya. Sampai jumpa.